Israel lagi-lagi bertindak semena-mena melangkahi hukum internasional. Yang terjadi kali ini, Israel Defense Force atau IDF menyerang pos pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Serangan yang ditembakkan Israel pada Kamis 10 Oktober 2024 subuh itu melukai 2 tentara nasional Indonesia. Mereka adalah prajurit 1 Egy Arifianto dan prajurit kepala Nofrian Syahputra. Indonesia tidak terima. Indonesia mendesak penyelidikan. Lantas, bagaimana kronologi serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB hingga melukai tentara Republik Indonesia? Sebelumnya, mari kita tengok apa yang telah terjadi tepatnya saat Hizbullah dan Israel mulai intens berseteru. Jadi, Israel dan Hizbullah kini terlibat dalam pertempuran terbuka di Lebanon Selatan, usai Tel Aviv menewaskan Hasan Nasrallah dan sejumlah petinggi Hizbullah lainnya. Ini bukan kali pertama Israel mengusik Lebanon dengan dalih memburu Hizbullah. Sudah sejak tahun 1978, Israel dan Hizbullah berseteru di Lebanon. Untuk itulah, Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk UNIFIL atau Pasukan Perdamaian untuk mengawasi penarikan tentara Israel dan Lebanon. Sejumlah negara termasuk Indonesia rutin mengirim pasukannya ke Lebanon dan terlibat dalam operasi pengamanan oleh PBB. Indonesia menjadi negara yang paling berkontribusi dalam pasukan perdamaian di Lebanon. Ada sekitar 1.243 tentara nasional Indonesia yang dikirim ke sana. Mereka bertugas di zona penyangga antara perbatasan Israel dan Lebanon yang disebut sebagai Blue Line. Dasarnya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Namun, sejak Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon pada 1 Oktober 2024, beberapa kali Israel meminta pasukan PBB untuk mundur dari posisinya. 1.400 pasukan PBB bersikeras untuk bertahan meski beberapa kali pasukan Israel melakukan hal-hal yang mengganggu seperti menembaki berbagai pos UNIFIL di Lebanon Selatan. Hingga akhirnya terjadilah insiden serangan Kamis 10 Oktober 2024 lalu yang melukai 2 TNI. Terdapat perbedaan laporan pengakuan antara pasukan Israel dan UNIFIL terkait serangan Kamis subuh itu. Israel berkilah dan menyebut bahwa IDF sebenarnya mengarahkan tembakannya ke markas Hizbullah yang ada di samping menara UNIFIL. Sementara kesaksian prajurit UNIFIL berbeda dengan Israel. UNIFIL melaporkan ada indikasi kesengajaan dalam serangan tersebut. Jadi, Egy dan Nofrian sejatinya sudah berjaga di menara pengawas di Naqoura, Lebanon sejak Rabu 9 Oktober 2024 sore. Namun, pada Kamis subuh sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, tiba-tiba tank Israel terpantau berada di sekitar markas UNIFIL. Penjaga di menara lain melaporkan bahwa menara pengawasan tempat Egy dan Nofrian sempat dibidik dengan laser. Beberapa menit kemudian, peluru tiba-tiba meluncur ke arah tersebut. Akibatnya, Egy mengalami luka di kaki dan tangan, sementara Nofrian terluka di kaki dan keduanya mengaku sesak nafas. 10 menit usai menara ditembak, pasukan perdamaian segera mengevakuasi Egy dan Nofrian ke rumah sakit. Tak hanya menara Egy dan Nofrian, IDF juga dilaporkan merusak pemancar radio UNIFIL dan kamera pengawas di sekitar kompleks markas. Mendengar kabar pasukan Indonesia terluka, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi langsung gerak cepat melakukan koordinasi dengan banyak pihak. Retno segera menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Kofar, dan mendapatkan kabar bahwa 2 prajurit TNI itu terluka ringan dan masih berada di rumah sakit. Usai insiden, Retno juga langsung menghubungi perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Hasilnya, Indonesia segera diundang dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB usai serangan Israel melukai TNI yang terlibat dalam UNIFIL. Bersama dengan PT RI untuk PBB, Retno ikut mengecam serangan Israel ke arah properti UNIFIL dan pasukan perdamaian secara tidak jantan. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya
wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga memastikan terjaganya mandat Dewan Keamanan dengan mengambil langkah konkret yang menjaga kredibilitas Dewan Keamanan. Tak hanya Retno, Italia yang turut mengirim banyak pasukannya untuk terjun ke dalam misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon ikut menyuarakan kecamannya. Pada hari yang sama ketika Israel melancarkan serangan ke pasukan perdamaian PBB, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan tindakan Israel berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Tak ada pembenaran yang bisa menyanggah tindakan Israel. Crosetto menegaskan serangan Israel itu jelas-jelas disengaja dan bukan sebuah kecelakaan. Crosetto juga menyatakan bahwa pasukan Italia dan pasukan UNIFIL lainnya tidak akan mengindahkan perintah Israel untuk meninggalkan pangkalan PBB di Blue Line. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario. Sicuramente violazioni non giustificate da alcuna necessità militare. Ma quello che è successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile e non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini da Israele. Non si tratta di un errore e non si tratta di un incidente e quindi abbiamo bisogno, necessità di avere spiegazioni formali, reali, nei tempi più rapidi possibili. Serangan Israel terhadap properti pasukan perdamaian PBB tak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Israel seolah ingin menunjukkan bahwa negaranya kebal akan hukum. Sebagai pihak yang dimandatkan menjaga perdamaian di dunia, sudah sepatutnya Dewan Keamanan mengambil langkah untuk menghentikan kesewenang-wenangan Israel. Lantas, bagaimana nasib pasukan perdamaian PBB yang berada di tengah-tengah medan pertempuran antara Israel dan Hizbullah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.